Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria dari kelas manajemen 222B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika perilaku pelaku bisnis. Etika perilaku bisnis. Hasil studi empiris menunjukkan bahwa bisnis yang berhasil secara umum merupakan bisnis yang memiliki pedoman etika dan mampu membangun etika perusahaan yang baik. Etika menuntut agar seseorang melakukan ajaran moral tertentu karena ia sadar bahwa hal itu memang bermanfaat dan baik bagi dirinya dan orang lain. Pernyataan ini menurut Graf 1998. Donaldson University, pakar sosiologi, menyebutkan bahwa menyusun instrumen dalam satu kuesioner untuk menilai posisi etis individu penelitian tentang psikologi sosial sebagai berikut. Seseorang harus memastikan bahwa tindaknya tidak pernah sengaja untuk menyakiti orang lain, bahkan untuk hal kecil. Adanya potensi merugikan bagi orang lain sekecil apapun merupakan sesuatu yang salah terlepas dari manfaat yang diperoleh. Apakah posisi moral merupakan hal yang bersifat individual, di mana sesuatu yang dianggap bermoral bagi seseorang mungkin merupakan tindakan yang tidak moral bagi orang lain? Dalam konteks perilaku bisnis, kuesioner ini cukup membantu untuk mengenali karakter mitra bisnis, baik internal maupun eksternal. Ada beberapa pelaku bisnis yang merupakan pemegang penting utama atau orang yang berkepentingan dalam bisnis. Yang pertama, pemilik, yang kedua karyawan, ketiga kreditor, yang keempat pemasok, yang kelima pelanggan, dan yang terakhir yaitu investor. Dalam berbisnis itu tidak pernah lepas dari kecurangan. Ada beberapa perbuatan ketidakadilan etika bisnis yang terdapat dalam pengaturan pemasaran. Yang pertama, proses mendapatkan barang yang dilakukan dengan menghadang supplier di pinggir kota sebelum masuk pasar. Yang kedua, mengurangi timbangan. Yang ketiga, menyembunyikan cacat yang terdapat di barang. Yang keempat, melakukan manipulasi pemasaran. Yang kelima, memanipulasi penawaran atau permintaan. Dan yang keenam, menjual barang dagangan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar secara sengaja, atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Selain itu, ada juga beberapa pendorong seseorang untuk melakukan aktivitas bisnis secara beretika. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa semua tindakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Yang kedua, adanya kesadaran bahwa aktivitas bisnis yang beretika merupakan bentuk perwujudan kontrak sosial masyarakat yang mengikat. Yang ketiga, adanya dorongan untuk mencapai nilai keutamaan melalui kegiatan bisnis yang beretika. Dalam hal ini, bisnis tidak dipandang sebagai upaya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya semata, tapi dipandang sebagai nilai keutamaan. Etika perilaku produsen. Yang pertama, menjamin bahwa produk yang dihasilkannya tidak merugikan dan membahayakan konsumen. Yang kedua, memiliki sikap mementingkan kepentingan orang lain. Yang ketiga, memperhatikan kepentingan di masa yang akan mendatang. Aktivitas produksi tersebut harus memperhatikan etika produksi untuk melaksanakannya. Misalnya, tempat produksi apakah sudah memiliki izin operasional, apakah proses produksi sesuai standar produksi yang berlaku, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, etika perilaku supplier. Untuk mengelola aliran barang, informasi dari seluruh aktivitas perusahaan, diperlukan suatu konsep yang disebut manajemen rantai pasokan atau supply chain management. SCM atau supply chain management merupakan rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusikan pada jumlah yang tepat.
ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisasi sebagai berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Yang ketiga, etika perilaku investor dan pemegang saham. Pemegang saham dan anggaran dasar perusahaan. Pemegang saham dan anggaran dasar perusahaan sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh pemegang saham. Yang pertama, pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Yang keempat, etika perilaku pemilik perusahaan. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan adalah etika terhadap karyawan. Adapun beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan diantaranya: 1. Komitmen hukum dan sosial. Perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawannya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Yang kedua, komitmen etis. Menghargai karyawan sebagai manusia juga berarti menghargai pelaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Yang kelima, etika perilaku karyawan. Karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin harus mempertahankan karyawannya. Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika harus dituangkan ke dalam manajemen korporasi. Ada beberapa kewajiban karyawan dapat digolongkan: 1. Kewajiban ketaatan. 2. Kewajiban konfidensialitas. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Dan yang terakhir, kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Baik, itulah tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.